Bayangkan, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah menerima firman, wahyu, dan kitab-kitab suci yang dipercaya sebagai cahaya penuntun jalan hidup. Kitab-kitab itu dianggap suci karena menyimpan kebenaran yang datang dari sumber tertinggi. Namun pertanyaan besar selalu muncul, benarkah semua kebenaran itu dituliskan? Ataukah ada bagian-bagian penting yang sengaja dihapus, disembunyikan, atau ditutup rapat dari mata manusia? Inilah rahasia gelap leluhur yang jarang dibicarakan. Rahasia yang mungkin mampu menjungkir balikkan pemahaman kita tentang kehidupan, tentang Tuhan, bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Sejak zaman kuno, para leluhur spiritual selalu memahami bahwa kebenaran adalah ibarat api. Jika api itu terlalu besar, ia bisa membakar dan menghancurkan. Tetapi jika disembunyikan sepenuhnya, umat manusia akan hidup dalam kegelapan. Karena itu, para penjaga pengetahuan kuno memilih jalan tengah. Mereka menyampaikan sebagian kebenaran dalam bentuk kitab-kitab, namun meninggalkan bagian lain yang disembunyikan hanya untuk mereka yang siap mencarinya. Bagian itulah yang tidak ditulis, atau bahkan dihapus secara sengaja dari naskah-naskah suci. Bayangkan, sebuah kitab kuno yang dulu pernah memuat rahasia tentang kekuatan jiwa manusia, tentang kemampuan untuk berhubungan langsung dengan dimensi gaib, atau tentang cara membuka pintu menuju keabadian. Namun bagian-bagian itu lenyap, terkubur oleh sejarah, dibakar oleh penguasa, atau dihapus dari halaman demi halaman oleh tangan-tangan yang takut manusia terlalu berdaya. Seolah-olah ada kesepakatan tak terlihat bahwa manusia tidak boleh tahu siapa dirinya yang sejati, tidak boleh mengingat kekuatan batin yang pernah ia miliki. Kita tahu bahwa dalam berbagai tradisi suci, ada kisah yang selalu sama. Ada teks yang hilang, ada ajaran yang hanya diwariskan secara lisan, dan ada bagian yang disebut sebagai rahasia tersembunyi. Injil yang hilang, ayat-ayat yang tidak lengkap, sutra-sutra yang hanya dimengerti segelintir biksu, bahkan mitos-mitos kuno yang dianggap terlalu berbahaya untuk ditafsirkan secara terbuka. Semuanya mengarah pada satu pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya telah dihapus dari kitab-kitab suci kita? Para leluhur kita, yang hidup jauh sebelum zaman modern, tidak pernah memandang spiritualitas hanya sebagai dogma atau hukum moral. Bagi mereka, spiritualitas adalah ilmu hidup, ilmu jiwa, bahkan ilmu kosmos. Mereka memandang manusia bukan hanya sebagai makhluk fana yang harus menunggu surga atau neraka setelah mati, melainkan sebagai percikan ilahi yang memiliki potensi tak terbatas untuk berhubungan langsung dengan sumber segala kehidupan. Namun potensi itu hanya bisa diakses jika manusia mengetahui rahasia yang tersembunyi, rahasia yang kini hilang dari kitab-kitab. Ada isyarat halus yang masih tersisa di dalam teks-teks suci. Sebuah simbol, sebuah metafora, sebuah kisah yang tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan kode tersembunyi. Leluhur kita percaya bahwa hanya mereka yang memiliki hati murni, pikiran jernih, dan keberanian untuk mencari yang akan menemukan makna sesungguhnya di balik kata-kata. Bagi orang awam, kitab suci hanyalah hukum dan cerita moral, tetapi bagi para pencari sejati, kitab suci adalah pintu menuju rahasia kosmis yang tak terkatakan. Disinilah misteri gelap itu bersemayam. Rahasia yang dihapus dari kitab-kitab bukanlah sekedar catatan sejarah atau detil kecil yang terlupakan. Ia adalah inti pengetahuan tentang kebebasan manusia, tentang cara membangkitkan cahaya batin,
tentang kunci yang bisa membuka pintu kesadaran menuju realitas yang lebih luas. Jika pengetahuan itu dimiliki semua orang, maka dunia tidak akan sama seperti sekarang. Struktur kekuasaan akan runtuh, perbudakan pikiran akan berakhir, dan manusia akan menyadari dirinya sebagai makhluk ilahi yang setara dengan para dewa. Tetapi, inilah ironi terbesar dalam perjalanan manusia. Pengetahuan yang paling dibutuhkan justru yang paling disembunyikan. Leluhur kita menyebutnya sebagai misteri suci, yang hanya diturunkan dari guru kepada murid dalam ruang-ruang tersembunyi, jauh dari mata penguasa, jauh dari telinga massa yang belum siap. Misteri itu dijaga dengan sumpah, dengan ritual, bahkan dengan ancaman kutukan, agar tidak jatuh ke tangan mereka yang akan menyalahgunakannya. Kini, ketika zaman berubah dan batas antara terang dan gelap semakin tipis, kita mulai merasakan bahwa rahasia itu memanggil kembali. Ada bisikan dalam jiwa kita yang berkata, ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang diajarkan. Ada kebenaran yang hilang, yang menunggu untuk ditemukan kembali. Pertanyaannya adalah, beranikah kita mencarinya? Atau kita tetap memilih nyaman dengan versi kebenaran yang telah dipangkas, yang telah direstui oleh kekuasaan, meskipun kita tahu ada sesuatu yang kurang? Disinilah perjalanan kita dimulai. Perjalanan bukan untuk menolak kitab-kitab suci, melainkan untuk menggali lebih dalam, menembus lapisan demi lapisan kata-kata, hingga kita menemukan inti yang disembunyikan. Rahasia yang terhapus itu bukan sekedar kisah kuno, melainkan cermin dari siapa kita sebenarnya. Dan ketika rahasia itu terbuka, kita akan mengerti mengapa leluhur kita menyebutnya sebagai misteri gelap, misteri yang bisa mengubah nasib seluruh umat manusia. Misteri gelap yang disembunyikan dari kitab-kitab suci selalu meninggalkan jejak samar, seakan dunia kuno sengaja menaruh tanda bagi mereka yang berani mencari. Di balik mitos dan simbol, di balik cerita tentang nabi, dewa, dan pahlawan, tersembunyi lapisan lain yang tidak dimaksudkan untuk dibaca secara harfiah. Itu adalah bahasa rahasia leluhur, bahasa yang hanya dapat dimengerti jika kita menyingkirkan selubung literal dan masuk ke kedalaman batin. Perhatikan bagaimana dalam hampir semua tradisi selalu ada kisah tentang cahaya yang hilang, firman yang tersembunyi, atau kebenaran yang disamarkan. Dalam tradisi Mesir kuno, ada legenda tentang kitab Thoth yang konon berisi rahasia untuk menguasai dunia ruh, tetapi kitab itu disembunyikan karena terlalu berbahaya jika jatuh ke tangan manusia biasa. Dalam tradisi Yahudi, ada kitab Henokh yang berbicara tentang malaikat jatuh dan rahasia langit, namun kitab itu tidak dimasukkan ke dalam kanon resmi. Dalam ajaran Buddha, ada sutra-sutra yang hanya dimengerti oleh para biksu tingkat tinggi, sementara ajaran dasar disampaikan secara sederhana untuk rakyat. Semua ini memberi pesan yang sama, ada lapisan pengetahuan yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang siap menanggungnya. Leluhur kita percaya bahwa tidak semua manusia siap melihat kebenaran. Sebab kebenaran sejati bukan sekadar indah, ia juga mengguncang, meruntuhkan keyakinan lama, bahkan dapat menghancurkan identitas diri yang kita anggap mutlak. Karena itulah, pengetahuan tertinggi harus dibungkus dengan rahasia, hanya diturunkan sedikit demi sedikit melalui simbol, mitos, dan kisah. Namun ada sisi gelap dari semua ini. Ketika manusia tidak lagi menjaga keseimbangan, pengetahuan yang disembunyikan itu bisa dipelintir menjadi alat kekuasaan. Kita melihat bagaimana agama yang awalnya adalah jalan menuju kebebasan batin, perlahan berubah menjadi sistem kontrol.
ajaran suci yang seharusnya membebaskan justru dijadikan dogma yang mengikat. Firman yang seharusnya menjadi cahaya malah dijadikan rantai, dan bagian yang paling membebaskan, bagian yang mengajarkan manusia tentang keilahian dalam dirinya, sengaja dihapus agar manusia tetap bergantung pada otoritas luar. Inilah rahasia yang dihapus dari kitab-kitab suci, pengetahuan bahwa manusia bukan makhluk lemah yang harus selalu tunduk tanpa daya, melainkan makhluk kosmik yang memiliki percikan dari sumber tertinggi. Jika manusia sungguh menyadari kekuatan batinnya, ia tidak lagi bisa diperbudak oleh sistem dunia. Ia akan berdiri bebas, sejajar dengan para nabi dan orang suci, karena ia sadar bahwa esensi ilahi juga hidup dalam dirinya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika semua orang tahu kebenaran itu. Bayangkan jika setiap jiwa di bumi menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk berhubungan langsung dengan sumber kehidupan, tanpa perantara, tanpa institusi, tanpa dogma. Dunia yang kita kenal sekarang akan runtuh karena struktur kekuasaan tidak punya kendali lagi. Mereka yang hidup dari ketakutan dan kebodohan manusia tidak lagi punya pijakan. Itulah sebabnya rahasia ini dihapus, dijaga, disamarkan, bahkan dihancurkan, bukan demi kebaikan manusia, melainkan demi kelangsungan kekuasaan segelintir pihak. Namun meskipun rahasia itu dihapus dari teks, ia tidak bisa dihapus dari jiwa manusia. Karena pengetahuan sejati tidak hanya ditulis di atas kertas, ia tertanam di dalam inti kesadaran kita. Setiap jiwa membawa ingatan purba tentang siapa dirinya. Itulah sebabnya ketika kita membaca kitab-kitab suci dengan hati terbuka, kadang-kadang kita merasa seolah ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak tertulis, sesuatu yang berbisik di antara baris-baris kata. Bisikan itu adalah panggilan leluhur, panggilan rahasia yang telah lama menunggu untuk ditemukan kembali. Leluhur kita tidak pernah sepenuhnya meninggalkan kita dalam kegelapan. Mereka menaruh tanda-tanda, simbol mata, lingkaran, pohon kehidupan, naga, ular yang melingkar, bahkan kisah banjir besar yang muncul di berbagai budaya. Semua itu adalah petunjuk, lapisan rahasia yang menuntun kita untuk bertanya lebih dalam. Jika kita berani menggali, tanda-tanda itu akan membuka pintu kesadaran kita, dan rahasia yang hilang akan menyala kembali di dalam jiwa. Namun untuk menemukan rahasia itu, kita harus siap menempuh jalan sunyi. Jalan yang tidak selalu nyaman, karena ia menuntut kita untuk meninggalkan keyakinan lama, menanggalkan identitas palsu, bahkan menghadapi bayangan gelap dalam diri. Misteri gelap leluhur bukan dongeng untuk memuaskan rasa ingin tahu. Ia adalah pintu menuju transformasi sejati, pintu yang hanya bisa dibuka jika kita siap membayar harga kesadaran. Dan inilah alasan mengapa rahasia itu disebut misteri gelap. Bukan karena ia jahat, tetapi karena ia tersembunyi di balik selubung kegelapan yang harus kita tembus sendiri. Gelap itu adalah ketidaktahuan, ketakutan, dan keterikatan pada dunia. Hanya dengan menembus gelap itu, kita bisa menemukan cahaya yang lebih murni, cahaya yang tidak tertulis dalam kitab, tetapi hidup di dalam jiwa. Gelap yang harus ditembus itu seringkali membuat manusia ragu. Banyak orang lebih memilih bertahan pada dogma yang aman, walau setengah kebenaran, daripada berani menatap misteri yang penuh ketidakpastian. Inilah ujian sejati bagi para pencari. Apakah kita cukup berani meninggalkan pelabuhan lama dan berlayar ke samudra yang tak dikenal? Atau kita memilih berdiam, berpegangan pada kitab yang telah disunting, tanpa pernah menyentuh inti rahasia yang tersembunyi? Para leluhur memahami bahwa perjalanan menuju kebenaran tidak bisa dipaksakan. Karena itu, mereka menyembunyikan pengetahuan dalam simbol dan mitos, seakan berkata, "Bagi mereka yang memiliki mata untuk melihat, lihatlah.
Bagi mereka yang memiliki telinga untuk mendengar, dengarlah. Simbol-simbol itu adalah pintu yang hanya terbuka ketika kita mencarinya dengan tulus, bukan karena rasa ingin tahu dangkal, melainkan karena panggilan jiwa. Lihatlah pohon kehidupan yang muncul dalam banyak tradisi. Bagi sebagian orang, itu hanyalah pohon. Namun bagi para pencari, itu adalah peta kesadaran. Akar sebagai dunia bawah, batang sebagai dunia tengah, cabang-cabang sebagai dunia atas, dan buahnya sebagai buah pengetahuan yang memerdekakan. Demikian pula dengan kisah tentang ular yang di satu sisi digambarkan sebagai musuh, tetapi di sisi lain juga melambangkan kebijaksanaan, kesembuhan, dan kekuatan transformasi. Rahasia yang dihapus dari kitab-kitab suci tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk menjadi tanda-tanda yang menunggu untuk ditafsirkan ulang. Kita bisa melihat pola yang sama dalam setiap tradisi besar. Ada lapisan luar yang ditujukan bagi massa, berisi hukum, moral, dan cerita. Ada lapisan tengah yang berisi simbol, ritual, dan perumpamaan. Dan ada lapisan terdalam, lapisan rahasia yang berisi kunci transformasi batin. Lapisan terakhir inilah yang paling sering dihapus atau disembunyikan dari teks tertulis karena ia adalah pengetahuan yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman langsung. Namun, apakah rahasia itu hanya dimaksudkan bagi segelintir orang terpilih, ataukah sebenarnya ia milik semua umat manusia? Pertanyaan ini terus menggema sepanjang sejarah. Ada guru-guru besar yang memilih membuka tabir dan mengajarkan pengetahuan terdalam kepada siapa saja yang mau mendengar. Tetapi seringkali mereka ditentang, diasingkan, bahkan dihukum oleh institusi yang merasa terancam. Kebenaran yang membebaskan selalu tampak berbahaya bagi mereka yang hidup dari ketidaktahuan. Rahasia itu berbicara tentang kekuatan jiwa, tentang kemampuan manusia untuk menyatu dengan sumber kehidupan tanpa perantara, tentang kesadaran yang melampaui ruang dan waktu, dan tentang kuasa untuk menciptakan realitas melalui getaran pikiran dan hati. Bila kita membaca kitab-kitab suci dengan pandangan batin, kita akan menemukan jejak ajaran ini, firman bahwa manusia diciptakan serupa dengan Sang Pencipta, ajakan untuk diam dan mengenal diri sendiri, perintah untuk bangun dari tidur kesadaran. Semua itu bukan sekedar nasihat moral, melainkan pintu menuju rahasia terdalam. Bayangkan, bagaimana dunia akan berubah jika rahasia ini kembali disadari. Bayangkan, jika manusia tidak lagi hidup dalam rasa takut, melainkan dalam kesadaran bahwa ia adalah bagian dari keseluruhan. Tidak ada lagi perbudakan batin, tidak ada lagi perang yang lahir dari ilusi keterpisahan, tidak ada lagi ketakutan akan kematian, karena jiwa tahu bahwa ia abadi. Dunia akan memasuki peradaban baru, peradaban kesadaran. Tetapi jalan ke sana bukanlah jalan yang mudah. Misteri gelap leluhur selalu menuntut keberanian. Kita harus berani melepaskan cangkang identitas, melampaui dogma, menembus bayangan dalam diri. Inilah jalan inisiasi yang ditempuh oleh para nabi, yogi, pertapa, dan para pencari sejati sejak ribuan tahun lalu. Mereka semua menghadapi kegelapan batin sebelum menemukan cahaya. Karena rahasia sejati tidak bisa ditemukan di luar, melainkan hanya bisa dibangkitkan dari dalam jiwa. Jika kita renungkan, mungkin inilah alasan terbesar mengapa rahasia itu dihapus dari kitab-kitab suci. Karena kebenaran sejati tidak pernah bisa benar-benar dituliskan. Kata-kata hanya bisa menunjuk, tetapi pengalamanlah yang menghidupkan. Para leluhur tahu bahwa rahasia itu akan selalu tetap hidup di dalam jiwa manusia, meski teks-teks suci dipangkas dan disensor.
Setiap manusia pada akhirnya harus menempuh perjalanannya sendiri, membuka kitab batin yang tersembunyi di dalam dirinya. Dan mungkin inilah pesan yang ingin diwariskan kepada kita. Jangan mencari seluruh kebenaran hanya di luar, pada halaman-halaman yang telah disunting. Carilah di dalam, di ruang sunyi kesadaranmu sendiri, sebab di sanalah rahasia yang dihapus dari semua kitab suci masih tetap hidup, menunggu untuk ditemukan kembali. Jika kita menutup mata sejenak dan menyelam ke dalam keheningan, kita akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ada denyut halus, ada cahaya samar, ada kehadiran yang melampaui pikiran. Itulah kitab suci yang tidak bisa dihapus, kitab yang ditulis bukan dengan tinta di atas kertas, melainkan dengan cahaya di dalam jiwa. Inilah rahasia yang disembunyikan dari semua kitab tertulis, bahwa kebenaran tertinggi selalu tersedia di dalam diri setiap manusia. Namun untuk benar-benar membacanya, kita perlu keberanian untuk duduk dalam diam, untuk menghadapi gelapnya batin, untuk melampaui kebisingan dunia. Banyak orang takut menghadapi sunyi, karena dalam sunyi kita berhadapan dengan bayangan diri yang selama ini ditutupi, tetapi justru disitulah pintunya. Misteri gelap leluhur tidak pernah dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengantar kita kembali ke cahaya yang sejati. Bayangkan perjalanan para nabi, para yogi, para pertapa. Semua kisah mereka selalu bermula dari pengasingan, dari padang gurun, dari gua, dari hutan sunyi. Di tempat-tempat itulah, jauh dari hiruk-pikuk dunia, mereka menemukan kembali kitab yang tersembunyi dalam jiwa mereka. Mereka kembali dengan cahaya, dengan pesan, dengan ajaran yang mengguncangkan dunia. Tetapi seringkali pesan itu dipangkas, dipelintir, atau disembunyikan oleh mereka yang takut kehilangan kekuasaan. Maka rahasia itu kembali tenggelam, menunggu untuk dibangkitkan oleh generasi berikutnya. Kini kita adalah generasi yang dipanggil untuk membangkitkan kembali rahasia itu. Zaman kita adalah zaman keterbukaan, zaman ketika batas-batas runtuh, ketika pengetahuan mengalir tanpa henti. Tetapi di tengah derasnya informasi, justru semakin banyak kebingungan. Dunia menawarkan ribuan suara, namun jiwa kita tahu hanya ada satu suara yang benar, suara batin yang berasal dari sumber. Jika kita berani mendengar, kita akan menemukan bahwa rahasia yang dihapus dari kitab suci tidak pernah benar-benar hilang. Ia bernafas dalam keheningan, menunggu kita untuk mengenalnya kembali. Mungkin inilah saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita hanya ingin hidup berdasarkan sisa-sisa kebenaran yang telah dipangkas, atau kita ingin menyalakan api yang sesungguhnya? Apakah kita puas dengan dogma yang membatasi, atau kita siap menembus misteri gelap yang membebaskan? Pilihan itu ada di tangan kita. Leluhur hanya bisa menunjukkan jalan, tetapi kita yang harus melangkah. Jika kita berani melangkah, kita akan menemukan bahwa rahasia itu tidak pernah berada di luar jangkauan. Ia ada dalam nafas kita, dalam getaran hati kita, dalam cahaya kesadaran yang bersemayam di balik mata. Setiap kali kita sadar sepenuhnya pada saat ini, kita sedang membuka halaman dari kitab batin yang hilang. Setiap kali kita memilih cinta di atas ketakutan, kita sedang menyalakan huruf-huruf cahaya yang pernah dihapus dari teks tertulis. Dan setiap kali kita berani menghadapi bayangan diri, kita sedang menyingkap lapisan gelap yang menutupi kebenaran sejati.
Rahasia itu bukan hanya tentang pengetahuan, melainkan tentang transformasi. Ia tidak sekadar memberi jawaban intelektual, tetapi membakar seluruh diri kita, mengubah cara kita melihat, cara kita hidup, cara kita mencintai. Ketika rahasia itu terbuka, kita tidak lagi menjadi manusia yang sama. Kita menjadi cermin bagi cahaya ilahi, bagian dari simfoni kosmis yang tak terbatas. Dan inilah pesan terakhir dari para leluhur. Jangan takut pada gelap, karena gelap hanyalah pintu menuju terang. Jangan terjebak pada kata-kata, karena kata hanyalah bayangan dari kebenaran. Jangan mencari terlalu jauh di luar, karena sumber sesungguhnya ada di dalam. Jika kita memahami ini, maka rahasia yang dihapus dari semua kitab suci akan kembali bersinar, bukan dalam teks, melainkan dalam hidup kita sendiri. Maka, wahai pencari, jadilah kitab yang hidup, jadilah huruf-huruf cahaya yang berjalan di bumi. Biarkan setiap langkahmu menjadi ayat, setiap kata-katamu menjadi doa, dan setiap tindakanmu menjadi wahyu. Karena sejatinya, rahasia yang hilang itu sedang menunggu untuk diwujudkan melalui kita semua. Inilah misteri gelap leluhur yang terungkap, bukan rahasia yang menakutkan, melainkan panggilan untuk kembali mengenali jati diri kita sebagai makhluk ilahi. Dan ketika kita menjawab panggilan itu, dunia akan berubah. Bukan karena teks baru ditemukan, tetapi karena cahaya lama akhirnya hidup kembali di dalam hati manusia. Segala yang tersembunyi di luar sana hanyalah cermin dari yang tersembunyi di dalam diri kita. Jangan berhenti mencari, karena pencarian itu bukan sekadar tentang menemukan jawaban, tetapi tentang menyalakan kembali api kesadaran. Jika apa yang kita bicarakan hari ini menggugah batinmu, biarkan ia tumbuh menjadi benih kebijaksanaan yang menuntun langkahmu. Kita akan kembali membuka lembar-lembar rahasia leluhur di pertemuan berikutnya. Sampai saat itu tiba, jagalah jiwamu tetap terjaga, agar ketika cahaya baru datang, engkau siap menerimanya.